Hai grup 1, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke, grup 1, ini adalah hasil pembacaan untuk kalian yang memilih gambar amplop nomor 1 ya. Jadi kira-kira blessing dan kejutan apa sih yang akan menghampiri kalian? Oke, kalau aku lihat di sini kalian baru saja melalui masa sulit yang panjang, atau kalian masih berada di masa sulit itu, atau kalian sedang berada di masa transisi lah ya, keluar dari masa sulit itu. Ingat, karena ini general reading, pasti situasi kalian ada perbedaan ya tentunya, karena kita membaca energi banyak orang. Tetapi yang perlu aku tekankan di sini adalah, kalaupun kalian masih berada di masa sulit ini, aku melihat tidak tidak lama lah ya kalian bisa keluar dari sini ya. Relatif tidak lama waktu yang yang ada gitu ya untuk kalian keluar dari situasi ini, situasi yang sulit ini. Jadi ya seperti yang aku bilang, relatif tidak lama lagi kalian bisa berhasil melalui inilah ya. Gitu. Jadi it's okay, maksudnya jangan menyerah, jangan menyerah. Cuman yang aku lihat di sini kayaknya kalian juga sempat putus asa ya. Ya, karena kalian merasa sudah berusaha gitu ya. Sudah berusaha di jalan ini tapi tidak ada perubahan atau perbaikan yang signifikan yang sesuai dengan kalian harapkan. Kalian jadi bertanya-tanya, apakah jalan yang aku pilih ini benar? Apakah jalan yang aku tempuh ini sudah sesuai gitu ya? Apakah ini jalanku, memang jalan hidupku yang tepat untukku, yang bisa membawaku pada keberhasilan itu gitu ya? Kalian bertanya-tanya karena seperti yang aku bilang, kalian merasa situasi kalian itu buntu ya, stuck gitu ya. Jadi apa ya, akhirnya jadi kalian tidak percaya diri gitu loh. Tidak percaya dirinya karena ya mungkin kalian sudah berusaha tapi nggak ada hasilnya gitu kan, nggak ada jawabannya gitu. Itu yang aku lihat di sini. Seperti itu sih. Jadi kalau aku lihat di sini kebanyakan situasinya di grup 1 ini adalah tentang karir, materi, finansial, pekerjaan, bisnis, usaha, bisnis usaha ya jelas gitu ya. Jadi tentang itu, tentang pencapaian itu kebanyakan ya situasi grup 1 ini gitu. Jadi keadaan hidupnya memang sudah lama nih berada di situasi yang sulit, tidak memuaskan gitu ya. Cuman aku melihat nih blessing dan kejutan yang akan hadir di hidup kalian adalah kalian berhasil melalui ini ya. Karena yang aku lihat blessing dan kejutannya itu lebih pada itu sih situasi keuangan ya. Jadi ini ada hubungannya sama pekerjaan atau bisnis kalian yang tiba-tiba itu apa ya, keadaannya berubah gitu ya. Kalau bisnis bisa jadi kalian menemukan peluang untuk kalian itu melebarkan lagi bisnis kalian ya, tiba-tiba mungkin bisnis kalian keadaannya jadi meningkat gitu ya pendapatannya, atau intinya kalian tiba-tiba itu bisa mendapatkan kayak panggilan atau apa ya, namanya, mendapatkan ya panggilan atau berita lah ya yang bikin kalian happy banget gitu ya. Dan ini soal keuangan. Jadi pertama mungkin bisa jadi ada investor gitu ya yang ingin berinvestasi ya di usaha kalian. Bisa juga ada permintaan yang cukup tinggi kalau ini soal bisnis, yang kalian jalankan adalah bisnis gitu ya. Terus bisa juga tiba-tiba kalian dapat ide atau opportunity untuk, seperti yang aku bilang, untuk mengembangkan usaha kalian ya. Kalau ini soal pekerjaan di luar, bisa jadi ada perubahan atasan loh, ada perubahan atasan ya. Bisa jadi kayak mungkin kalian punya atasan baru yang cocok sama kalian dan membantu kalian untuk cepat berkembang di situ. Kadang mungkin kalian punya skill atau punya kemampuan, tapi bisa jadi situasi lingkungan di situ kurang mendukung kalian berkembang, bisa jadi gitu ya. Atau ada orang yang bisa menjadi kunci kalian itu dipromosikan atau bisa meningkatkan apa ya, posisi kalian di tempat kerja kalian. Bisa jadi kayak gitu. Atau buat kalian yang
sudah nggak betah di tempat kerja kalian, bisa jadi kalian dapat berita tentang peluang kerja baru, itu juga bisa gitu. Ini bisa soal promosi atau kesempatan baru lah ya. Dan aku melihat intinya relatif tidak lama kalian bisa bersemangat lagi. Aku melihat kayak berita baik ini adalah, ini bagian dari karma baik kalian juga ya. Maksudnya kalian berusaha konsisten untuk berjalan di jalan kalian gitu ya, dengan prinsip kalian gitu ya. Jadi saat kalian tidak tidak mengotori apa ya, jalan kalian, maksudnya bukan berarti kita ini adalah orang yang akan selalu benar, enggak juga sih. Cuman maksudnya kalian itu sadar untuk berusaha berjuang di jalan kalian lah, intinya gitu ya. Karena ada orang yang putus asa terus cari jalan singkat, tapi jalan singkatnya yang jelas dia tahu itu merugikan orang lain, itu curang kayak gitu kan. Nah, maksudnya di situ dia kan nggak sadar, dia bisa memanifestasikan hal buruk juga. Akhirnya apa ya, situasi yang nggak enak ini bisa jadi rumit dan berkepanjangan gitu. Ya gitulah ya, cuman maksudnya karena kalian ini berusaha konsisten untuk berbuat yang benar gitu ya, kalau aku lihat di sini, jadi ada karma baik yang nantinya kalian manifestasikan di hidup kalian ya, yang nantinya kalian tuai gitu ya. Dan ini memang soal pendapatan yang lebih dari biasanya, itu yang aku lihat di sini ya, kenyamanan. Kalau ini soal situasi jangka panjang, yang aku lihat ke depannya kalian bisa mendapatkan kestabilan finansial ya dari apa yang kalian kerjakan. Tapi mungkin memang jalannya di awal jelas nggak mudah, susah gitu loh. Itu yang kalian alami sih di sini kalau yang kulihat, seperti yang aku bilang, kalian melalui masa sulit yang panjang. Ada orang yang mereka itu cepat suksesnya, ya, sukses di usia yang relatif muda. Tapi ada orang yang mereka itu meniti itu lumayan sulit gitu ya. Bukan berarti kekurangan, tapi benar-benar butuh struggle yang besar gitu ya. Effort yang diberikan itu besar, usaha yang diberikan itu besar untuk hasil yang mungkin kurang memuaskan mereka gitu. Dan itu bisa berlangsung lama. Tetapi mereka justru bisa memanifestasikan kestabilan finansial di kemudian hari. Jadi gimana ya? Ada orang yang memang suksesnya itu di usia-usia tertentu, nggak harus di usia yang relatif muda. Jadi itu masalah, ya mungkin masalah faktor luck juga ya. Jadi it's okay, nggak usah bandingkan diri kalian dengan orang lain ya. Kalian hanya cukup fokus melakukan yang terbaik untuk hidup kalian dan bahagia gitu ya. Karena kalau kalian membandingkan diri dengan orang lain terus-terusan, itu hanya membuat kalian merasa mungkin merasa tertekan, itu bisa jadi merasa frustasi, itu bisa jadi karena kalian hanya membandingkan apa yang orang miliki dan tidak kalian miliki. Dan mungkin kalian hanya membandingkan yang bagus-bagus saja dari orang lain. Kemudian bisa juga kalian membandingkannya itu, ya kalau yang bagus-bagus aja jelas kalian tidak objektif kan, tidak membandingkan di segala aspek. Dan bisa juga seperti yang aku bilang tadi, itu faktor luck orang gitu. Dan kalian punya faktor luck sendiri. Masalahnya waktunya saja yang berbeda gitu ya. Tapi faktor luck kalau tidak dibarengi dengan usaha, ya sama aja ya. Bisa jadi opportunity itu atau kesempatan itu hilang begitu saja atau berlalu aja gitu, hanya lewat gitu ya. Oke, jadi yang aku lihat di sini, kalau ini soal situasi jangka panjang gitu ya, ini adalah blessing kalian untuk jangka panjang seterusnya gitu. Jadi kalau soal karir atau bisnis, ini bisa jadi kesuksesan besar yang stabil gitu, yang bertahan selamanya gitu ya. Selamanya itu maksudnya gini, ada orang yang ketika dia sudah mendapatkan posisi itu stabil gitu. Ada orang yang mungkin dia cepat naik, tapi entah ya, dia mungkin mendapatkan musibah gitu ya, lalu turun begitu saja gitu ya keadaannya gitu. Ada orang yang sulitnya di awal, tapi begitu dia sudah naik, dia relatif stabil. Bukan berarti hidup itu tidak ada masalah ya. Ada masalah, tapi aku melihat kalau ini soal jangka panjang, ini kalian relatif tidak ada masalah keuangan ya, kalau kalian sudah mendapatkan kestabilan itu gitu. Masalah hidup ya ada aja gitu, tapi
aku pikir bukan masalah keuangan yang berarti gitu. Ada orang yang seperti itu kan. Kalau dia sudah sukses di usia tertentu, dia sampai dia selesai di kehidupan ini tuh dia meninggal dalam keadaan ya nggak kekurangan gitu, dalam keadaan yang sudah nyaman keadaannya hidupnya gitu. Ya, jadi sudah sukses, bahkan sampai dia meninggal pun sebenarnya dalam keadaan yang cukup sukses hidupnya gitu. Itu juga bisa sih. Atau intinya dia sudah membangun kesuksesan dan tinggal dia turunkan gitu juga sih. Itu bisa juga. Tapi intinya ya itu yang aku lihat ya, blessing untuk kalian adalah perubahan hidup kalian yang cukup signifikan nih ke depannya ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian saat ini merasa susah banget ya, ke depannya ini kalian benar-benar tidak percaya kalian bisa berada di posisi itu. Itu yang kulihat ya. Jadi ya ada situasi kayak gitu sih. Kadang kita sudah berada di titik ini terus kita melihat ke belakang. Oh ya ampun, ternyata kita sudah melalui waktu sepanjang itu, hal sebanyak itu gitu. Dan kita nggak menyangka saat ini kita bisa berada di sini gitu. Kira-kira ada hal yang tidak kalian ekspektasikan atau tidak kalian duga gitu ya. Ini adalah hal yang pernah kalian bayangkan, imajinasikan gitu ya. Ini bisa jadi kelimpahan dalam keuangan sih kalau aku lihat ya. Jadi kesuksesannya itu bukan untuk terjun bebas lagi, tapi membangun sesuatu yang besar dan menetap gitu. Oke, seperti itu. Dan kalau ini soal kayak kehidupan di rumah kalian yang nggak nyaman, nah kalau aku lihat ini kalian ada situasi yang berubah ya. Berubahnya itu kalian bisa punya rumah dan kehidupan yang nyaman, yang relatif nyaman gitu. Bukan berarti hidup nggak ada masalah, cuman kalian udah terbebas dari masalah ini gitu. Maksudnya terbebas dari masalah ini, misalkan masalah kalian adalah urusan rumah. Nah, kedepannya kalian bisa bebas dari urusan rumah itu gitu. Ya, mungkin kalian bisa punya rumah yang lebih nyaman, punya keluarga yang nyaman, circumstances di rumah itu yang nyaman, atmosfer yang nyaman. Jadi kalian bisa membangun apa yang dulu nggak kalian miliki gitu. Ya, kayak gitu ya. Dan mungkin masalah hidup ya bisa aja masalah yang lain gitu kan, nggak harus itu juga. Tapi nggak usah takut ya, namanya hidup memang kayak gitu. Cuman ya takut itu hanya membuat kalian jadi sulit menikmati hidup sih. Jadi relax aja. Itu cuman masalah ya dinamika kehidupan, oke? Iya, aku melihat di sini. Oke, bahkan di sini ada kartu ada kartu yang apa ya, menggambarkan kalian itu bener-bener, waduh ini bener sih. Ini ada King of Pentacles di sini, ada Ten of Pentacles, ada King of Pentacles, ada The Emperor, ada The Empress. Oke? Jadi sebelumnya mungkin kalian bener-bener struggle menghadapi banyak konflik di hidup kalian, tetapi kalau aku lihat konfliknya itu benar-benar menyakitkan. Ya. Kalau aku lihat di sini pertama, kalau ini soal cinta, kalian bisa kembali sama orang lama kalau aku lihat ya, dan memulai sesuatu yang baru lagi sama mereka, sama orang itu. Lalu hubungan kalian relatif stabil dan cukup dilimpahi secara materi gitu ya. Dia stabil, kalian pun memiliki faktor X yang bisa mengangkat situasi kalian terutama dalam hal keuangan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian benar-benar memanifestasikan bukan hanya bukan hanya keadaan keuangan yang bagus banget ya, kesuksesan di keuangan, tapi aku melihat kalian itu memanifestasikan kehidupan yang nyaman loh ya. Keluarga yang nyaman. Itu yang aku lihat di sini ya, kekuatan itu. Jadi kalian bukan orang biasa nih kayaknya kalau aku lihat di sini ya. Setidaknya kalian bisa jadi orang yang cukup dilirik atau dilihat di lingkungan kalian ya. Kemudian pesan lain di sini yang aku dapat adalah saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Jadi, kalian mungkin sudah belajar berada di situasi sendiri tanpa harus merasa kesepian. Jadi, dari kesepian kalian menjadi tidak kesepian walaupun kalian sendiri gitu ya, dengan atau tanpa orang gitu ya. Kalian jadi lebih melihat diri kalian lagi. Kalian jadi lebih bijaksana, lebih spiritual, melihat diri kalian, melihat hidup gitu ya, melihat pelajaran-pelajaran yang kalian lalui gitu. Dan di situ justru
kalian ini kayak dapat perspektif baru soal happiness sih, dan kalian bisa jadi orang yang benar-benar bahagia ya. Bahagia bukan bergantung dari external events atau situasi di luar, tapi memang benar-benar dari mindset kalian gitu ya. Kemudian ada pesan ini lagi untuk kalian di sini. Learn to let go. This is the secret of happiness. Aku ulang ya. Learn to let go. This is the secret of happiness. Oke, jadi belajar untuk melepaskan karena itu adalah rahasia kebahagiaan. Jadi kalian sudah belajar di situ. Artinya kalian itu sudah melalui perjalanan yang panjang dan kalian benar-benar belajar di situ. Ya, aku melihat justru justru akhirnya yaitu kalian bisa mengeliminasi obsesi untuk obsesi soal happiness atau kesuksesan ya. Bisa jadi sebelumnya kalian punya pandangan kalau bahagia itu harus bagaimana, sukses itu harus bagaimana. Kalian akhirnya sedikit demi sedikit bisa mengeliminasi keadaan itu sih ya. Ya kayak kalian dapat pandangan baru lah ya, tapi itu justru yang membuat hidup kalian jadi lebih baik ke depannya, lebih bahagia, lebih mudah bahagia, dan kalian bisa menarik material abundance itu gitu ya. Jadi saat kalian mendapatkan kesuksesan hidup dan kebahagiaan ya, kesuksesan materi juga, itu sebelumnya kalian sudah bahagia dengan keadaan kalian apapun situasinya gitu kalau aku lihat di sini ya. Oke. Nah, aku bacakan pesannya. Obsesi seseorang untuk terus menggenggam sesuatu dalam hidupnya bisa menjadi alasan ia tidak merasakan kebahagiaan. Berbesar hati menjadi kunci seseorang lebih ringan melangkah dan membiarkan bahagia menyapanya. Oke? Blessing in disguise. Jadi kira-kira itu ya yang cocok untuk kalian ini adalah blessing in disguise. Betul sekali ya. Jadi berkah yang tidak terlihat tapi akhirnya kalian rasakan di suatu waktu lah ya, intinya ya. Di kemudian hari kalian bisa merasakan bahwa ini adalah berkah, ternyata kalian melalui masa yang panjang itu. Oke. Kemudian ada pesan lagi di sini. Terkadang kalau kita menghadapi kesulitan itu bukan berarti kita melakukan sesuatu yang salah. Bisa saja kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Bukan kadang yang sering kali, tapi intinya semua itu butuh proses lah ya. Orang untuk tetap konsisten melakukan sesuatu yang benar itu butuh usaha, ya nggak mudah. Jadi ya jelas pasti menemui kesulitan gitu ya. Dan kalau mau memanifestasikan kesuksesan juga begitu ya. Ya nggak kayak masak mie instan ya. Jadi memang banyak kesulitan yang bisa ditemui gitu. Jadi ya itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Jadi itu jawaban kenapa kalian melalui masa sulit yang panjang. Aku lihat ya mohon maaf, mungkin saja itu memang hal yang perlu atau harus kalian temui gitu ya di hidup ini, tetapi mau sepanjang apa dan serumit apa, kalian tetap punya andil gitu loh. Mau membuat itu apakah lebih rumit atau mau membuat itu nggak lebih rumit ya. Jadi tetap ada andil kita sih. Kayak misalkan kayak kalau arkana mayor itu kan sebenarnya menjelaskan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah hal yang harus kita lalui gitu ya. Nah, arkana minor adalah hal-hal yang masih bisa diimprovisasi gitu. Jadi itu tadi, ini memang hal sulit, tapi mau selama apa, sesulit apa, semua tetap kembali sama kalian. Tetapi ya balik lagi, nggak usah memaksakan diri kalian, semua butuh proses ya. Mungkin kalian mendapatkan jawaban itu juga ya butuh waktu gitu loh untuk bisa memahami itu ya. Jadi nggak usah terlalu menyalahkan diri lah ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Selalu ada ujian untuk keteguhan dan ketulusan seseorang. Percayalah, karma baik akan hadir untuk setiap kebaikan yang dilakukan. Konsekuensi selalu mengalir dari setiap pilihan dan tindakan, baik atau buruk. Ya, jadi yang aku lihat ini memang karma baik seperti yang aku sampaikan tadi ya. Oke, kemudian aku bacakan pesan yang terakhir. Ketika seseorang mencari kebahagiaan,
mungkin ia tidak akan mendapatkannya atau hal itu mudah menguap dan terasa kosong kembali karena ia selalu bergantung dengan yang dicari. Tapi saat seseorang itu berusaha membangun kebahagiaannya, ia lebih stabil karena menemukan sudut pandang baru dalam proses itu. Jadi ini cocok sama kalimat ini. Blessing in disguise. Betul sekali ya. Jadi itu kira-kira pesan untuk kalian. Kalau ini kebanyakan ini tentang materi jelas. Kalau memang ada cintanya, aku melihat kalian kemungkinan akan union atau reunion dengan orang lama atau soulmate kalian ya. Yang jiwa kalian itu sudah mengenal dia gitu ya. Dan kalian memanifestasikan kesuksesan hidup sama orang ini. Kebahagiaan jangka panjang ya. Artinya kalian punya faktor X dua-duanya yang kalau disatukan itu bisa menarik kesuksesan itu ya, material abundance itu ya. Abundance itulah intinya. Abundance itu dalam hal apapun termasuk kebahagiaan. Oke, itu saja untuk grup 1. Good luck buat kalian ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share ya. Oke, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye.